Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkia Gania Mutmainah dengan NPM 4115 4030 230065 dari kelas A03 Prodi PGSD. Di video ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan komponen kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Yang pertama ada komponen tujuan dari KTSP. Secara umum, tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk memandirikan dan memberdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan kurikulum. Yang selanjutnya ada komponen materi dari KTSP. Materi pembelajaran dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disingkat KTSP mencakup beberapa komponen utama yang dirancang untuk membantu peserta didik mencapai kompetensi secara menyeluruh. Menurut Sanjaya 2008, materi pembelajaran tidak hanya berisi aspek kognitif, pengetahuan, tetapi juga mencakup aspek afektif, sikap, dan psikomotorik keterampilan, sehingga pembelajaran dapat membentuk pribadi peserta didik secara utuh. Menurut para ahli, materi dalam KTSP bukan sekedar isi pelajaran, melainkan bagian penting dari proses pendidikan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan sikap secara terpadu. Lalu ada komponen strategi dari KTSP. Komponen strategi pembelajaran merupakan bagian penting dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran, terutama dalam penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut juga RPP. Strategi berfungsi sebagai rencana menyeluruh yang mengatur pada aktivitas guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Komponen strategi yaitu yang pertama ada pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, teknik dan taktik pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Selanjutnya ada media KTSP. Media pembelajaran dalam kurikulum KTSP berperan sebagai alat pendukung untuk menyampaikan pesan dan informasi secara efektif. Penggunaan media harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan materi pelajaran. Jenis media meliputi visual audio, audiovisual, realia, dan teknologi berbasis komputer. Pemilihan media didasarkan pada kemudahan, ketersediaan, waktu, biaya, dan kesesuaian dengan materi serta peserta didik. Evaluasi efektivitas media dilakukan dengan menilai pemahaman, partisipasi siswa, dan kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran untuk memastikan media benar-benar mendukung proses belajar. Komponen terakhir dari KTSP yaitu evaluasi. Evaluasi dalam KTSP merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data guna menilai sejauh mana kurikulum telah mencapai tujuan yang ditetapkan, serta untuk memberikan dasar perbaikan dan pengambilan keputusan. Evaluasi kurikulum tidak hanya dilakukan pada hasil belajar siswa, tetapi juga mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan dampak dari kurikulum itu sendiri. Menurut Taylor 1949, evaluasi kurikulum merupakan proses membandingkan hasil pembelajaran yang dicapai dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Komponen pertama dari Kurtilas yaitu tujuan. Komponen tujuan adalah komponen pembentuk kurikulum yang berkaitan menggunakan hal-hal yang ingin dicapai atau hasil yang dibutuhkan dari kurikulum yang akan dijalankan. Dengan menghasilkan tujuan yang pasti, hal tersebut akan membantu dalam proses yang sesuai serta juga membantu dalam aplikasi kurikulumnya supaya tujuan yang dibutuhkan bisa tercapai. Komponen selanjutnya yaitu materi dari Kurtilas. Dalam kurikulum 2013, materi pembelajaran adalah isi atau substansi pelajaran yang dipelajari peserta didik untuk mencapai kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Materi tidak hanya mencakup pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan sebagai wujud pembelajaran yang holistik dan berimbang antara ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Permendikbud 065 tahun 2013 tentang standar proses, materi pembelajaran harus disusun secara sistematis dan relevan dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan konteks kehidupan nyata, sehingga dapat menumbuhkan pemahaman dan pembentuk karakter peserta didik.
Komponen selanjutnya yaitu strategi Kurtilas. Dalam kurikulum 2013, para tenaga pendidik memiliki ruang untuk mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam menyampaikan mata pelajaran yang memungkinkan siswa untuk dapat melaksanakan proses belajarnya secara aktif, kreatif, dan menyenangkan dengan efektivitas yang tinggi. Pemilihan atau pembuatan metode atau strategi dalam menjalankan kurikulum yang telah dibuat haruslah sesuai dengan materi yang akan diberikan dan tujuan yang ingin dicapai. Yang selanjutnya ada media Kurtilas. Dalam kurikulum 2013, penggunaan media sangat penting untuk mendukung pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengomunikasikan, dan pembelajaran tematik integratif, sehingga pembelajaran menjadi konseptual, bermakna, dan menarik. Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses menegaskan bahwa guru perlu menggunakan media pembelajaran yang beragam, relevan, dan sesuai karakteristik peserta didik agar proses pembelajaran berjalan interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, serta memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Jenis medianya yaitu yang pertama ada media visual seperti gambar, bagan, peta, poster, dan slide presentasi. Yang kedua ada media audio yaitu rekaman suara, podcast pembelajaran. Yang ketiga ada media audio visual yaitu video pembelajaran, film edukatif, dan animasi. Yang keempat ada media berbasis teknologi seperti LCD, komputer, internet, aplikasi pembelajaran e-learning. Yang terakhir ada media realia yaitu benda nyata, model, dan alat peraga. Yang terakhir dari komponen Kurtilas yaitu evaluasi. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk mengusut taraf tercapaiannya tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan guna memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan dipandang dari berbagai kriteria. Komponen evaluasi artinya bagian dari pembentukan kurikulum yang berperan sebagai cara untuk mengukur atau melihat apakah tujuan yang sudah dibuat itu tercapai atau tidak. Selain itu, melakukan evaluasi, kita dapat mengetahui apabila ada kesalahan di materi yang diberikan atau metode yang dipergunakan dalam menjalankan kurikulum yang sudah didesain dan melihat hasil dari evaluasi tersebut. Dengan begitu, kita dapat segera memperbaiki kesalahan yang ada atau mempertahankan bahkan menaikkan hal-hal yang telah baik atau berhasil. Kurikulum terakhir yaitu kurikulum merdeka dengan komponen pertama yaitu tujuan. Dalam kurikulum merdeka, tujuan kurikulum adalah arah utama dari seluruh proses pendidikan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik secara menyeluruh. Tujuan ini berfokus pada pencapaian profil pelajar Pancasila, yaitu profil ideal peserta didik Indonesia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, nilai, dan karakteristik sesuai Pancasila. Menurut Kemendikbudristek tahun 2022, tujuan kurikulum merdeka adalah menciptakan proses pembelajaran yang bermakna, fleksibel, dan berorientasi pada perkembangan peserta didik, bukan sekadar menuntaskan konten atau capaian akademik semata. Selanjutnya ada komponen materi dari kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, materi pembelajaran adalah isi atau substansi pelajaran yang digunakan untuk mencapai capaian pelajaran atau CP dan bentuk profil pelajar Pancasila. Materi tidak hanya berupa pengetahuan kognitif, tetapi juga keterampilan, sikap, dan nilai-nilai karakter yang relevan dengan kehidupan nyata. Menurut Kemendikbudristek tahun 2022, materi dalam kurikulum merdeka harus yang pertama ada esensial, artinya berfokus pada konsep-konsep penting, bukan hafalan yang banyak. Yang kedua ada fleksibel, dapat disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, konseptual, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari dan dunia nyata. Yang terakhir, berpusat pada peserta didik, memungkinkan pembelajaran diferensiasi sesuai kemampuan dan minat siswa. Yang selanjutnya ada komponen strategi dari kurikulum merdeka. Dalam konteks kurikulum merdeka, strategi pembelajaran adalah rencana menyeluruh yang mencakup pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan guru untuk mencapai capaian pembelajaran atau CP dan membentuk profil pelajar Pancasila secara efektif. Menurut Sanjaya 2008, strategi pembelajaran adalah rencana tindakan atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi dalam kurikulum merdeka bersifat fleksibel, berpusat pada peserta didik, dan memberi ruang bagi pembelajaran diferensiasi
komponen dari strategi kurikulum merdeka yang pertama ada pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, metode dan teknik pembelajaran, media dan sumber belajar, dan terakhir penilaian dan refleksi. Yang selanjutnya ada komponen media dari kurikulum merdeka. Menurut Arsyad 2011, media pembelajaran adalah segala bentuk perantara atau alat fisik yang digunakan untuk menyampaikan isi pelajaran, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat peserta didik sehingga terjadi proses belajar yang efektif. Dalam kurikulum merdeka, media berfungsi sebagai sarana pendukung pembelajaran yang konstekstual, fleksibel, dan berpusat pada peserta didik. Guru dapat memilih dan mengembangkan media yang sesuai dengan capaian pembelajaran atau CPEK, karakteristik peserta didik, dan konteks satuan pendidikan. Media tidak hanya terbatas pada alat bantu visual, tetapi juga dapat berupa lingkungan sekitar, teknologi digital, pengalaman nyata, atau proyek siswa sejalan dengan pendekatan pembelajaran diferensiasi dan project-based learning. Yang terakhir ada evaluasi dari kurikulum merdeka. Menurut Taylor 1949, evaluasi kurikulum adalah proses untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai melalui pelaksanaan kurikulum. Dalam konteks kurikulum merdeka, evaluasi bukan hanya sekadar penilaian hasil belajar siswa, tetapi mencakup penilaian terhadap proses pembelajaran, capaian peserta didik, efektivitas pembelajaran, dan keberhasilan pelaksanaan kurikulum secara menyeluruh. Evaluasi dalam kurikulum merdeka berorientasi pada pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan menekankan penilaian formatif, asesmen diagnostik, dan penilaian berbasis kompetensi yang fleksibel dan berkelanjutan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.